Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua dia berkata dia muslim. Wa ala kulli sahabat min rasulin syarifatin wa Quran muslimin. Semua dia bainahum batin wa jadalin wa jadalin wa ahkamin wa amatna wa tafatul syai'in. Muslimin wa muslimat wal mu'minin wal muslimat wa syai'in Muhammad وهي شيء من محمود وهي شيء من صنف الكتاب وهي شيء من عيسى الفلس وهي شيء من إسماعيل بن اليمني وهي شيء من كجبن الباقي كالرسول وهي شيء كالوهاب نجم بالصلاة ومحمد الشافعي هذا وهي شيء كالحلم وهي شيء أبي علوي تلقاف وهي شيء حتى نجي المغرب وهي مسلم على النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح لنا فتوح العارفين بجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا فيه وبعلومه الدنيا آمين. ثم قال الماعون dikaitkan dengan kata-kata al-ma'un dan ini terkait dengan nama surahnya surah al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Al-ma'un adalah syai'ul qali, sesuatu yang kecil, namanya al-ma'un. Nanti di ayat wa yamna'una ma'un, dan mereka menegakkan, nanti tidak mau memberikan al-ma'un, sesuatu yang kecil. Minal ma'ni wa huwa al-qillah, dari kata al-ma'un yang dimaksud al-ma'ni, al-ma'un itu jamaknya artinya yang kecil, yang sedikit. Daqul Arab ma'luhu ma'natun wala sa'natun. Ada kata Arab mengatakan ma'luhu ma'natun wala sa'natun, ay ma'luhu qalilun wala kathirun minal mal. Artinya orang itu punya harta qalil, sedikit, ma'natun, wala kathirun minal, tidak banyak harta yang dia miliki. Wala sa'natun artinya tidak luas harta. Itu biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kata ini digunakan dalam Al-Quran, dalam firman Allah dengan kata al-ma'un, tidak dengan kata-kata misalnya wa yamna'una al-qalil atau kata-kata yang langsung dapat dimengerti. Karena bahasa-bahasa yang digunakan oleh tradisi Arab itu dia ada jenjangnya, ya, ada strata-strata dalam pengertian kabilah-kabilah yang menggunakan bahasa tertentu, bahasa orang lain tidak. Abu Hurairah pernah mengatakan, aku baru pernah mendengar kata sikin untuk arti pisau itu yang terdapat dalam surah Yusuf. Sebelumnya kata sikin tidak digunakan oleh orang-orang Arab yang katanya itu menunjukkan arti pisau, sikin. Jadi memang pada kata tertentu bahasa Al-Quran itu memperkenalkan kata-kata itu digunakan oleh orang Arab dan dapat dipahami oleh semuanya, tapi juga ada yang tidak dipahami oleh mereka, tapi itu digunakan dalam bahasa Arab.
digunakan dalam bahasa Arab. Karena ada kata-kata wa abba turab atau kata-kata yang apa? Wa abba turab. Ada yang apa? Ingat, masih lama. Gimana? Ada kata-kata wa abba. Itu kan mana? Ada dia berbahasa sama. Tak berbahasa ini, aku nggak paham tuh abba itu apa. Dan kemudian langsung menjelaskan abba itu apa. Artinya Quran juga menjelaskan arti kata-kata yang biasa digunakan oleh orang Arab, tapi arti itu juga tidak semuanya paham. Nah, al-ma'un di sini dikatakan asyai'ul qalil, dan ini juga orang Arab biasa menggunakan. Misalnya ma'lu ma'natun wala sa'natun, hartanya itu sedikit, wala sa'natun tidak luas tapi nggak banyak hartanya. Itu digunakan dalam syair-syair. Jadi kadang-kadang syair Arab, kenapa sih digunakan macam itu? Karena yang membanggakan bagi orang Arab pada saat itu yang menjadi apa ya, yang menjadi identitas orang punya kualitas tertentu itu dengan menguasai sastra. Maka kemudian Rasulullah diberikan mukjizat berupa Al-Quran, dan itu Al-Quran itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun, padahal mereka orang Arab yang paham betul bahasa Arab. Tapi mereka nggak bisa menanding, bahkan ahli syairnya atau ahli orang sastra Arab sendiri mengatakan ini bukan perkataan manusia, ini adalah perkataan kalam yang tinggi. Kenapa? Dalam syairnya itu mereka nggak pernah tahu ada kata-kata seperti Al-Quran. Makanya tantangannya, silakan kalau kalian memang mampu mendatangkan Al-Quran, datangkanlah. Maka tren pada saat itu adalah apa? Sastra. Jadi Nabi itu datang pada saat di mana orang-orang pada saat itu membanggakan sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Kalau memang itu mukjizat, tapi kalau sih bisa kalahkan. Contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berupa Nabi Musa itu. Apa ya? Tongkatnya bisa jadi ular, kan? Apa lagi? Dari tangan keluar cahaya. Kenapa? Pada saat ini sihir jadi tren. Maka ketika tongkat Nabi Musa diulat, mereka kata ini sih bukan sihir ini. Ini yang realita, ini kenyataan ini. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengalahkan. Kalau sihir sama sihir, bisa mereka kalahkan. Ketika tongkat Nabi Musa jadi ular, ini sih bukan apa? Bukan sihir. Kalau sihir mereka bisa tahu, trik-triknya bisa tahu, bisa paham. Ini bukan apa? Ini bukan sihir ini. Kalau bukan sihir apa gitu katanya? Kalau bukan sihir apa? Ini pasti sesuatu lebih dari sihir. Ini sesuatu lebih dari sihir apa? Mereka nggak paham, tapi dia bukan sihir. Itu pada masa itu. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, apa ya? Pada Nabi Isa mujizat di antaranya. Apa Nabi Isa? Nabi Isa itu dapat menghidupkan orangnya, orang yang mati. Dapat menyembuhkan penyakit apa kalau kita lepra gitu, itu yang disebut penyakit kutukan yang bagi mereka itu tidak mungkin sembuh karena itu kutukan. Tapi Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan itu, bahkan lebih apa? Lebih ekstrim lagi, dapat menghidupkan orang yang mati. Kenapa? Pada saat itu trennya, kebanggaan mereka, hebat mereka apa? Ilmu kedokteran, bahasanya begitu. Maka Nabi diberikan mukjizat dapat mengalahkan semua itu, dan mereka tahu ini sih bukannya ilmu kedokteran kalau macam ini. Orang mati bisa hidup, atau penyakit yang disebut penyakit kutukan bisa sembuh. Kalau bukannya level lebih tinggi dari ilmu kedokteran, nggak tahu mereka nyebutnya apa. Tapi Al-Quran menyebutnya itu mukjizat. Nah, masa Nabi pun sama. Rasulullah diturunkan ke dunia ini dengan membawa mukjizat. Mukjizatnya, tapi mukjizatnya abadi. Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu abadi? Karena kalau para nabi, setelah nabinya wafat, mukjizatnya ikut wafat. Nabi Musa alaihissalam wafat, tongkatnya masih ada nggak? Mungkin ada kali ya. Tapi tongkatnya nggak bisa apa? Nggak bisa digunakan lagi sebagai sakti yang bisa jadi ular kalau dipegang orang lain. Enggak, selesai sudah. Atau Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya mungkin orang mati, mungkin ada mantranya, terus mantranya dibaca, bisa nggak? Nggak bisa, selesai.
Tapi kalau para nabi itu wafat, Allah turunkan nabi lagi. Kalau umatnya rusak. Tapi pertanyaan Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir, tapi umatnya terus sampai akhir zaman, nggak tahu sampai kapan, sampai hari kiamat. Maka terus yang bertahan. Kenapa? Untuk memperbaiki umat ini. Maka tinggalkanlah Al-Quran. Mujizat dan mujizatnya masih berlaku keijazan sampai sekarang. Artinya apa? Tantangan Al-Quran silakan. Kalau Anda yang mampu, bergabunglah manusia dan jin saling tolong menolong untuk membuat Al-Quran yang seperti Al-Quran, silakan kalau mampu. Ditantang. Sampai kapan? Sampai sekarang pun silakan kalau bisa, kalau mampu. Para orientalis sudah melakukan itu. Sejak abad 19, abad 12, abad 18 sudah melakukan itu. Pada kesimpulannya Al-Quran tidak bisa ditembus mereka. Artinya untuk dicari celaknya susah. Bagaimana bentuk dicari celaknya dari Al-Quran tidak mampu mereka. Bahkan ada yang menyerah dalam pengertian masuk Islam gara-gara mempelajari Al-Quran dengan tujuannya untuk mencari kejelekan Al-Quran. Tapi nggak ada kenapa. Kenapa? Al-Quran mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Akhirnya mereka mengalihkan kemana serangannya? Kepada al-hadis. Sekarang Islam hadis. Berbagai macam cercaan, berbagai macam kritikan terhadap hadis. Hadis itu palsu, hadis itu bohong, segala macam, terus sampai sekarang menunggu gitu kalau kita baca karya-karya mereka. Kenapa? Untuk meragukan umat Islam. Nah, maka Al-Quran menggunakan Al-Ma'un dengan kata-kata ini supaya menggugah mereka. Nah, Al-Ma'un itu adalah Asyai'ul Qalil, sesuatu yang sedikit. Qal barradu wa tuzabi Al-Ma'un kullu ma fi manfaatun kal paksi. Ma'un itu, Al-Ma'un itu sesuatu yang punya manfaat. Dia barang-barang kecil, barang-barang sederhana yang ada di rumah tangga tapi ada manfaatnya. Apa kalpasi? Apa paksi itu? Kalau kita saat itu ada yang mengatakan pacul atau kampak paksi. Ya. Ada yang mengatakan kampak, mengatakan pacul paksi. Kenapa kok disebut pacul? Karena kita bisa kalau paksi mungkin jarang mengenal pacul, maka ada mengatakan al-paksi itu artinya kampak. Apa wakidri? Apa kid itu? Gidir kalau bahasa kita. Kenal gidir nggak? Orang itu nggak kenal gidir. Al-Kidri, Kidri itu gidir. Kenal gidir enggak? Enggak kenal ya? Enggak kenal gidir ya? Kalau nggak tahu itu apa? Panci ya, yang buat masak air tuh apa namanya? Panci ya. Kalau orang bilang gidir, gidir itu buat masak air tuh. Nah, kalau yang ada di usia di atas 60 tahun ke atas kenal gidir. Tapi orang Betawi, orang Sunda mungkin nggak kenal gidir. Al-Kidri itu apa? Panci. Yang bisa itu alat-alat yang dalam rumah tangga insya Allah masih ada semuanya. Artinya orang pasti punya lah. Semiskin-miskinnya orang kalau gidir pasti apa? Pasti ada. Tadi al-pasi, kampak. Semiskin-miskinnya orang insya Allah kalau namanya kampak itu apa? Kebutuhan rumah tangga pasti apa? Pasti ada. Ya kampak, bolok itu pasti ada. Semiskin-miskinnya orang. Ya, pasti ada itu. Apalagi wadalwi. Apa dalwi itu? Ember, timba. Dalwi itu apa? Ember. Ember roti itu pasti ada. Artinya itu ma'un. Ma'un itu sebagai sesuatu yang ada di rumah tangga dan dia apa? Remeh, kecil. Artinya orang miskin juga punya. Nah, di akhir ayat katakan wa yamna'unal ma'un. Mereka nggak mau ngasih yang macam itu tuh nggak mau. Nanti kita lihat kenapa sih Allah menggunakan itu dalam ayat ini dan kata-kata wa yamna'unal ma'un sebagai ciri yang terakhir dari munafik. Ingat ya, kalau kita udah bahas ayat ini berkisar tentang dua hal. Satu orang kafir, dua orang munafik. Ya, kalau kita balik ke belakang, ya ini kan ada dua kelompok yang diceritakan dalam ayat ini. Satu orang kafir, yang kedua orang munafik dengan ciri masing-masing. Kenapa ini di cerita Al-Quran kita tinggal mengaca diri. Cirinya disebutkan, tinggal kita mengaca diri. Ingat, jangan buat orang lain, buat diri kita. Kadang-kadang kita bisa nunjuk orang, orang munafik dia. Tapi diri sendiri nggak apa, nggak bisa menilai. Padahal ciri itu ada diri kita. Ini hati-hati. Bisa nilai orang, tapi nggak bisa nilai diri sendiri. Nggak usah kita nilai orang lain. Kita perhatikan, adakah ayat-ayat tanda-tanda dari dua
dua kelompok orang ini, al-kafir wal munafik, ada pada diri kita atau tidak? Nauzubillah, mudah-mudahan enggak ada pada diri. Ya. Nah, at-tafsir, kita kata masuk pada masalah tafsir. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ini khitabnya kepada Rasulullah SAW. Ara'aita, apakah kamu melihat ya Muhammad, alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Al-Quran menggunakan kata ara'aita dari ro'a. Ra'aita, A-nya itu istifham, kata tanya, istifham. Apakah kamu melihat? Tak. Menggunakan kata ro'a. Karena kita biasa mengartikan kata melihat itu dengan banyak kosakata. Bisa dengan apa? Nazoro, ya. Basoro, kan melihat juga. Basirun kan melihat. Nazoro melihat. Ro'a melihat. Dalam penggunaannya kata-kata, pilihan kata itu mempunyai konsekuensi yang berbeda untuk penerjemahannya atau untuk praktek atau praktisnya. Misalnya nazoro. Apa itu kata nazar? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Pakai kata-kata apa? Nazar. Kenapa enggak pakai kata ro'a? Pakai nazar. Karena dalam penggunaannya, kalau kata nazar itu bukan hanya melihat, tapi dia juga harus apa? Berpikir, mencari tahu. Afala yanzuruna ilal ibli. Apakah mereka tidak, mungkin kita lebih pasti mengatakan tidak memperhatikan, tidak memikirkan ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Kata nazar. Artinya nggak bisa dilihat begitu, harus diapain? Dipelajari, direnungkan, baca kitab segala macam. Itu kata nazar. Maka di situ nggak menggunakan kata nazar, nggak menggunakan kata makroa. Tapi katanya nazar. Wa ilas samai kaifa rufiat, bagaimana langit ditinggikan. Itu kalau kata melihat, iya tinggi langit itu. Tapi bukan itu. Artinya apa? Ya Pak, dipikirkan, ditadaburkan. Tapi kalau kata ro'a itu digunakan untuk melihat dengan mata kepala sendiri, dengan kasat mata kelihatan. Maka ro'a itu juga bisa digunakan dalam kata-kata mimpi. Orang tidur, ro'a itu fil manam, aku melihat dalam tidur. Maksudnya apa? Mimpi. Kenapa? Karena dia melihat tapi tidak berpikir apa-apa. Kelihatan dia. Maka ayat ini mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Nggak usah mikir, lihat aja dari kasat mata sendiri. Ada orang yang mendustakan agama, kelihatan. Nggak usah Pak, diperhatikan, dicari, nggak usah dicari-cari, nggak usah diperhatikan, nggak usah bener, enggak, lihatin dengan mata, lihatin aja, perhatikan dengan mata kepala, nggak usah dipikirkan. Maka kata ro'a, lihat aja deh. Dikatakan kamu lihat nasi warnanya putih, masa iya sih? Nggak pakai masa iya, orang kelihatan kok putih gitu istilahnya. Karpet ini warnanya merah, lihat aja, nggak usah diapain. Coba saya pikirkan dulu apa benar apa merah, lo orang kelihatan kok. Jadi nggak pakai kata-kata apa? Nazar. Kalau kata nazar, coba kamu perhatikan, kamu teliti. Masjid itu karpetnya warna merah, diteliti dulu dengan ilmu segala macam, benar nggak ini merah? Nggak usah begitu. Ro'a itu artinya apa? Sesuatu yang dilihat dan kasat mata, dan semua orang melihat itu mempunyai kesimpulan yang sama. Itu ro'a. Merah, semua, oh merah. Tapi kalau kata nazar, itu bisa mempunyai kesimpulan berbeda. Enggak. Misalnya, kamu melihat tidak bagaimana langit itu, apalagi sama ikai forfiat, langit itu atau lihat aja kaifa sutihat, itu harus diperhatikan. Langit ditinggikan, apa yang maksud langit? Langit itu yang mana, kata-kata langit, terus tingginya itu siapa? Nggak tahu kita. Kita yang oh iya tinggi kan ada di atas, tapi menggunakan kata tidak, nggak seperti itu, bukan langit. Ya kan? Ada lagi namanya langit. Nah itu dia ada apa? Ada kesimpulan orang akan berbeda. Tapi kalau ro'a dengan mata kepala, kesimpulan sama. Maka artinya ayat ini mengajar kepada kita ciri-ciri yang diperhatikan nanti dalam ayat ini ada ciri-ciri yang bisa dilihat oleh siapapun itu, nggak pakai mikir. Selama dia punya mata dia akan perhatikan itu.
Maka tafsirnya istifham lit ta'jibi wa tashwir. Istifham kata apakah kamu melihat, ini at-ta'jib atau ujub itu sebenarnya mengagungkan, mengherankan. Wa tashwir, tashwir itu rindu, artinya apa? Rasa ingin tahu. Kenapa disebut mengherankan at-ta'jib? Karena heran kok pakai ditanya gitu. Apakah kamu sudah melihat? Kok pakai ditanya? Maka ditajib dia untuk mengherankan. Buat tasywik. Tasywik itu artinya kerinduan, ingin tahu. Pertanyaan itu ingin tahu. Jadi istifham itu macam-macam, Pak. Ada yang taubih, nanti kalau kita nanti baca belajar usul ada taubih apa? Mengejek. Artinya mengejek itu Pak, pertanyaan tapi bentuknya apa? Tapi dia mengandung arti apa? Mengejek. Apakah kamu nggak punya akal? Itu bukan pertanyaan, itu apa? Ejekan. Apa kamu nggak punya akal? Ya punya, nggak usah dijawab. Itu apa? Ngejek. Kamu nggak punya, apa kamu nggak punya mata? Maksudnya apa? Masuk masjid itu apa? Sendalnya dipakai gitu. Misalnya gitu kan? Itu bukan pertanyaan. Itu apa? Taubih namanya. Nanya tapi untuk mengejek. Di sini di Quran banyak pertanyaan bentuknya taubih atau ejekan, untuk tajub, untuk tasdid dan sebagainya, macam-macam pertanyaan. Nanti kalau baca kita usul fikih akan ada itu. Nah, di sini istifham kan lit tajib wa tasyrik, ingin menimbulkan rasa ingin tahu gitu maksudnya. Allah menanyakan, apakah engkau ya Muhammad sudah melihat orang-orang yang mendustakan agama? Kok ada ya gitu. Apa sih gitu. Itu namanya Pak, lit tajib wa tasyrik. Nah, maka kemudian arti itu diartikan hal araftal ladzi yukadzibu bil jazaa'i wal hisabi fil akhirati. Apa kamu kenal orang-orang yang mendustakan karena hari pembalasan, hari perhitungan di akhirat? Hal arafta man huwa, kamu tahu gak siapa itu? Wa ma hiya usabuha, dan apa ciri-cirinya? Itu pertanyaan gitu. Jadi kata-kata araital ladzi yukadzibu itu artinya kamu pengen tahu tidak orang-orang yang dianggap mendustakan agama dalam pengertian dia tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada hisab, tidak percaya kepada pembalasan. Kamu pengen tahu nggak siapa orang-orang macam ini? Allah nggak menunjuk orang, tapi menunjuk apa? Ciri. Nanti siapa saja yang punya ciri itu, itulah orangnya. Nah, inilah yang kita antisipasi. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk dalam ciri-ciri itu. Rasulullah perhatikan itu. Nah, kemudian in aradta ta'rifa, in aradta ta'arrufahu, kalau kamu mau tahu, ya, kalau kamu mau tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama, kata-kata yukadzibu biddin, mendustakan agama maksudnya dia tidak percaya dengan hari pembalasan, dia tidak percaya dengan hisab hari perhitungan, dia tidak percaya dengan hari akhirat. Mana ciri-cirinya? Kemudian dikatakan fadzalikal ladzi yad'u, ciri pertama. Maka yang demikian, nah ingat, baik kata zalika ya. Ya, kata zalika. Zalika itu dalam bahasa Arab isyarat lil bu'd. Apa? Menunjuk yang jauh. Kalau hadi yang apa? Yang dekat. Lalu kenapa Al-Quran menggunakan kata zalika? Sama halnya dengan Al-Quran. Zalika kitabul la raiba fi, pakai zalika. Alif lam mim, zalika kitab, itu. Jadi lebih jauh. Kenapa kata ini? Ingat tadi, ini ada kaitan kata-kata ro'a. Ro'a itu kan melihat. Ini ada tulisan. Kita baca tulisan ini. Ingat, kata jauh itu kan relatif, tidak dekat. Kalau dia
dekat dengan kita begini, kita baca tulisan nih, dideketin di mata kita baca nggak? Kadang-kadang mau baca nggak? Kalau baca Quran jauh ini kita, gitu ya. Kalau Pak Haji Syarman enggak, dia baca matanya bagus. Kadang-kadang itu kan ya, gitu ya. Apa sih ini? Diginiin kebaca nggak? Enggak, jauh kan dijarakin. Baru kelihatan. Kalau deketin gini, artinya apa? Pandangan mata kita itu kalau dengan dekat gitu nggak kelihatan. Maka di apa? Zalika dijauhkan. Nah jauh itu baru apa? Kelihatan, bisa perhatikan, bisa ngelihat tidak. Kalau deketin nggak kelihatan. Maka ada istilah mengatakan apa? Gajah di pelupuk mata dilihat, tapi apa? Semut di seberang lautan kelihatan. Ya iyalah, gajah kan gede banget, pelupuk mata nggak kelihatan. Tapi semut kelihatan. Kenapa? Berjarak dia. Lalu kalau dekat nggak? Nah maka kata zalika itu menggunakan jarak, kita bisa memperhatikan itu. Bapak punya kendaraan, mobil. Kalau kita naik mobil kita, atau bukan mobil kita, siapa aja, mobil kita. Jadi dalam mobil, itu kalau kita dalam mobil kita, itu kita nggak pernah tahu tuh, mungkin warna mobil kita nggak tahu kita. Ya, mobil kita warnanya pun nggak tahu, karena kita di dalam kan. Tapi kalau kita di luar, oh, ternyata mobil saya merah ya, bentuknya ini, kelihatan ya. Tapi kalau di dalamnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kita sama punya rumah, kita diam di rumah kita. Kita nggak pernah tahu rumah kita kayak gimana sih. Coba dari jauh lihat nih. Oh ternyata rumah kita tuh begitu, tangga sebelah ada warteg, tangga sebelah ada. Baru kelihatan. Kalau kita di dalam aja nggak tahu kita. Oh rumahnya enak, ber-AC, apa interiornya, oh bagus, pokoknya dalam ada keluarga enak. Kita nggak tahu itu kenapa? Karena kita di dalamnya. Tapi kalau kita udah keluar, kita bisa melihat. Sama halnya ketika kita di bumi ini. Kalau kita di atas bumi, kita pernah tahu nggak kalau kita ini di bumi yang bentuknya bulat kayak apa? Bola. Pernah tahu nggak? Nggak pernah tahu. Tapi ketika kita di luar, jauh di sana, ternyata bumi kita apa? Bulat. Baru kelihatan. Ya, baru kelihatan. Kita nggak pernah tahu susahnya orang, susahnya masyarakat, susahnya tetangga. Kalau kita dalam rumah terus, coba kalau kita keluar, ternyata, banyak orang yang susah ya. Banyak orang yang miskin ya. Ternyata kita harus bersyukur kita masih bisa makan, kita bersyukur masih bisa tidur tempat yang nyaman, kita bersyukur masih bisa ngaji, kita bersyukur masih bisa sholat di sini. Coba saudara-saudara, masih banyak mereka di sana yang nggak bisa makan, yang tidak punya tempat tinggal. Kenapa? Lihat dari jauh. Kalau kita dalam saja diri sendiri nggak bisa melihat. Nah kata zalika. Kelihatan itu. Lihat dari jauh kelihatan. Kalau kita di rumah saja diam aja. Orang senagam itu macam apa? Pergaulan kita, ya sebelahnya orang benar, sebelahnya orang baik. Udah nggak ada yang kita ciri-ciri itu. Tapi kalau kita lihat jauh, oh ternyata masyarakat kita itu ada yang punya ciri-ciri ini. Gitu. Ternyata bukan teman kita, tetangga kita, pun orang benar semua. Jauh lompat sedikit, jauh sedikit. Ternyata apa? Banyak alladzi yad'un, dzalika alladzi yad'un yatim. Ternyata ada. Nah itu pakai zalika. Jaga aja. Jadi melihatnya apa? Ada jaraknya. Lingkungan kita baik semua di masjid, cakep semua. Nah, kan ada orang yang kata-katanya apa ya? Ya mungkin nyindir atau nyinyir. Kalau dakwah, ceramah, nasihat di masjid, itu orang benar semua. Ngapain nasihatin? Kalau mau dakwah, nasihat, ceramah di mana? Oh di pasar sana, oh di tempat prostitusi sana, oh baru. Kalau mau dikebukin, ceramah di masjid, orang benar semua itu mah, orang cakep semua. Nggak usah dilempengin, dilempeng gitu kan? Ada kan macam gitu. Benar juga sih emang ya. Ya. Sebelum sudah lanjut ini rutin, seharusnya kan ada prolog. Iya. Prolognya itu adalah masalah tafsir ini. Kan zaman Nabi belum ada tafsir kan? Sejak kapan tafsir itu timbul? Wah, luar biasa. Kan ada beberapa tafsir, kan? Ada
Saya lihat, terus ada Ibnu Tafsir, ada beberapa lah. Kan? Itu kan mungkin ratusan tahun yang lalu. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, bagaimana dengan tafsir-tafsir yang dikeluarkan yang tahun ini? Jadi sebagai orang awam begitu kita lihat, ini tafsir yang mana yang kita mau lihat? Seperti kita kasih lihat contoh yang Ustaz tadi sampaikan. Katakanlah tadi apa yang Nabi punya itu mujizat apa? Yang mujizat itu kan disesuaikan dengan pola pikir kultur pada saat itu yang tadi dijelaskan. Nah, di abad ke-22 ini kan berubah. Sekarang kan kita tidak ngaji di bumi lagi. Sekarang kita ngaji di langit. Begitu ada ngaji bareng apa kan, sebenarnya kita ngajinya di langit itu. Pakai cloud. Teknologi cloud kan di langit. Ya. Nah, tolong bisa diberikan gambaran Ustaz. Jadi bagaimana nih saya sebagai orang awam kalau mentafsir juga belum membaca, sebelum membaca nanti gimana ya? Biar stepnya benar. Maksud Ustaz? Ya, ini orang ngakunya orang awam, pertanyaannya agak tinggi nih. Pertanyaannya pasti sampai ke langit, bingung kita juga kan. Kayaknya orang awam itu pertanyaannya ini kan orang mulai kan dari pertanyaannya kan. Pertanyaan kelas tinggi, pertanyaan kelas langit ini. Waduh, biasa ini. Repot jawabnya juga. Itu sih bukannya prolog dari tafsir kita, karena ada dua hal. Kita mempelajari tafsir dengan belajar ilmu tafsir, bukan ya? Nah, kalau beliau sudah menanyakan bagian ranah ilmu tafsirnya, ranah dari ilmu tafsirnya, bukan apanya, bukan isi tafsir tapi ilmu tafsir. Berarti berkaitan dengan sejarah, dengan metode, dengan laun, dengan maudhu, dengan muyul dan sebagainya, itu ada dalam teori tafsir dan macam. Nah, secara singkatnya saya gini saja lah. Pada saat ayat itu turun, bersamaan dengan itu juga tafsir turun. Tapi siapa yang punya otoritas menafsirkan pada saat wahyu masih turun? Ya Rasulullah. Otoritas yang berhak untuk menafsirkan ayat Quran pada saat ada Rasulullah atau ayat turun pada masa itu, ya Rasulullah. Kenapa? Kalau mereka ada ayat yang tidak paham, mereka langsung tanya pada Rasulullah. Rasulullah langsung apa? Menafsirkan. Ya Rasulullah. Jadi tafsir berkaitan dengan berbarengan ayat itu turun, maka Rasul sebagai mubayyin namanya. Rasul sebagai mubayyin. Apa mubayyin itu? Yang menjelaskan apa yang dijelaskan Al-Quran. Jadi Rasulullah disuruh menjelaskan. Nah, problemnya adalah setelah Rasulullah wafat, siapa yang punya hak untuk menafsirkan ketika ada yang mereka tidak pahami? Ada otoritas para sahabat pada saat itu. Dan itulah dianggap masih dalam batasan di mana disebut dengan tafsir bil maksud, tafsir dengan periwayatan. Kenapa? Karena jarak sahabat dengan Rasulullah masih dekat, dan para sahabat bisa membaca karakter Rasul. Mereka tahu asbabun nuzul pada saat itu, maka mereka paham. Nah, kemudian setelah Rasulullah tidak, sahabat sudah selesai masa sahabat, itu ada yang katakan sudah memasuki abad kedua. Siapa yang punya otoritas untuk menafsirkan? Nah, inilah kemudian muncullah para tabi'in. Nah, para tabi'in inilah yang dianggap mereka bukan orang yang seperti para sahabat dengan Rasul, tapi sudah menjauh. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan pun sudah berkembang pada saat itu. Nah, muncullah berbagai macam pandangan atau sudut pandang atau paradigma dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak lagi hanya bil maksud. Ada yang dengan apa? Bukan hanya bil maksud, ada bil makul atau apa? Tafsir dengan birriwayah atau bidiroyah atau birro'yi. Nah, birro'yi itu sampai sekarang berkembang. Kenapa? Menafsirkan ayat Al-Quran silakan, dengan ilmu pengetahuan silakan. Nah, maka tantangan Al-Quran sampai saat ini berlaku silakan. Orang-orang yang mengetahui tentang ilmu astronomi silakan.
Ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa il samai kaifa rufi'at, apakah dia memperhatikan bagaimana langit itu? Silakan, orang yang ngerti tentang perbintangan silakan. Bagaimana langit? Kata yanzuru. Jadi pada masa Rasulullah sederhana, karena pola pikir sederhana, maka pertanyaan pun apa? Sederhana. Tapi kalau pola pikir sudah maju sampai sekarang, ya maju juga. Tadi kayak nanti Pak Herman bertanya, karena pikir sudah maju, ya bertanya juga, udah sampai ke langit lah. Artinya apa? Itu berkembang terus. Pertanyaan, Al-Quran bisa nggak menjawab tantangan problematika masa kini? Kalau nggak bisa jawab, bukan mujizat, gitu loh sederhananya. Bisa nggak Al-Quran menjawab permasalahan kita pada saat ini? Itu mujizat itu bisa nggak menjawab? Kenapa? Al-Quran mujizat abadi, bisa nggak menjawab? Ditanya. Al-Quran mengatakan bahwa dalam perut lebah keluar apa? Keluar madu yang di situ mengandung syifa, obat. Quran mengatakan apa? Ada obat dia. Ilmu mengatakan silakan. Kalau nggak percaya buktikan apakah betul madu punya apa kandungan obat. Nah silakan. Berarti tafsir dilihat dari apa? Saya ilmu pengetahuan, silakan buktikan kalau memang madu itu mengandung obat, silakan buktikan. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mengatakan oh Al-Quran salah, ternyata apa? Madu nggak mengandung obat, racun kan? Tidak ada, tidak. Oh, betul kalau begitu. Tapi masalahnya yang melakukan penelitian itu bukan orang-orang Islam, itu yang jadi masalah. Orang Islam yang mengatakan, nah itu 15 abad yang lalu, ya kan begitu. Jadi artinya motivasinya ada Quran, tapi yang ngerjakan orang lain. Al-Quran memerintahkan kepada kita kalau yang namanya memberi asik pada anak kita, Allah ini kami lain 2 tahun sempurna kalau memberikan asih pada anak. Al-Quran. Tapi kan orang berpegangnya mudah-mudahan pada Al-Quran sekarang pada apa? Peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, ya kan ya. Kalau memberi ASI, ya kan, eksklusif berapa dia? 6 bulan ya? 6 bulan. Terus boleh kasih tambah makanan tambahan, terus sampai ASI-nya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun hentikan. Apapun yang terjadi 2 tahun hentikan. Kenapa? Kalau 2 tahun masih asupan ASI, anak itu masih diberi ASI selama dia sudah 2 tahun usianya, kasihan bapaknya. 2 tahun anak masih ASI aja bapak itu. Silakan buktikan kenapa 2 tahun. Kan terbukti sekarang kan. Akhirnya buat peraturan sekarang. Itu apa? Itu mujizat Al-Quran. Al-Quran 15 abad yang udah ngomong itu. Itulah. Kemudian tafsir sekarang udah tafsir lebih modern dengan ilmu pengetahuan. Kan dengan kata-kata kenapa ada istilah bahwa di apa? Ketika di udara, ketika di apa? Di apa? Bahasa di antara langit dengan bumi itu dengan menggunakan kata-kata mereka berenang, bukan terbang. Mereka berenang di udara, kata-kata berenang. Ya aku silakan juga. Kenapa kata-kata berenang? Ternyata para peneliti mengatakan, oh pantas aku mengatakan berenang karena ada unsur-unsur apa unsur air itu. Kalau oksigen apa? Kedua ya. Kalau air? Gak ngerti semua kan? Ternyata kandungannya beda itu. Oh kenapa disuruh berenang? Oh seperti itulah mereka. Jadi kata-kata Al-Quran itu penengatan bahasa kemudian dengan ilmu pengetahuan. Tafsir modern itu semacam itulah tantangannya. Kemudian para muslim mengatakan itu namanya tafsir birro'yi dengan akal. Nah akal itu maksudnya dengan ilmu pengetahuan. Silakan lakukan itu kalau memang mampu. Para sufistik masukkan dengan apa? Ro'i juga bil isyari. Nah itu nanti nanti ini untuk mengantarkan kata si prolog kan bukan prolog gitu. Itu udah level yang lebih tinggi. Saya khawatir dijelaskan itu Pak Herman paham, yang lain nggak paham juga itu saya. Ya, jadi kenapa ayat Quran sampai pada saat itu diturunkan kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang akrab digunakan oleh mereka atau barang-barang dekat dengan mereka. Contoh, Al-Quran selalu menggunakan sumpah-sumpah yang itu dikenal oleh apa? Oleh masyarakat. Wasyamsi wa duhahal, demi matahari. Wattin wa zaitun,
Ada tin zaitun. Kenal nggak kita tin zaitun? Nggak kenal kita, tapi orang mereka apa? Tahu. Coba kalau demi pisang, orang Arab bingung, apa pisang? Buat tin buat zaitun dan buat tin dan buat zaitun. Kenapa Quran mengatakan itu? Ayat ada apa dengan tin? Ada apa dengan zaitun? Akhirnya kritikan bagaimana sekarang produk-produk dari zaitun dan dari tin itu sekarang luar biasa. Karena Al-Quran menggunakan kata-kata itu nggak sembarangan. Diperkenalkan, ya, kaget orang. Quran kok nggak mengatakan tin demi buah tin, buat zaitun. Apa kok kata-kata itu ketika dia masuk dalam Al-Quran sebagai sebuah mukjizat dari kitab suci, orang bertanya kenapa Allah mengucapkan kata itu. Sederhananya begini bahasa katanya. Kalau kita, nama kita disebut oleh orang yang terhormat lagi, siapa orang terhormat itu? Iya, siapa lagi tuh ya? Menteri lah gitu kan. Namanya disebut. Saya itu ketemu, gitu misalnya yang penting ngomong nih, level nasional. Saya itu ketemu di sebuah daerah yang terpencil. Itu ada orang yang punya lalu namanya sebut si Fulan. Itu kan luar biasa kan. Aku nak bertanya kan siapa? Kayak kita bahasa sekarang ketika itu dipiralkan, maka orang akan cari tahu kan. Ketika dipiralkan tuh ada apa ya? Lalu orang banyak tahu. Sama Al-Quran menyebutkan kata-kata yang atin, apa yang atin? Ada apa dengan atin? Wazaitun, apa dengan zaitun? Ayo sekarang apa yang terjadi? Semua mencari itu. Oh iya, ternyata kandungannya segala macam. Mungkin bagi mereka tidak akrab dengan kata inna la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan kumapa. Ba'udah. Abaudah. Nyamuk. Allah tidak malu ayat riba masal membuat perumpamaan seperti nyamuk. Oh mau tahu apa? Bahkan lebih rendah nyamuk. Makanya kok kenapa nyamuk itu? Kok kenapa nyamuk? Ada apa dengan nyamuk? Akhirnya Masya Allah. Berapa produk-produk yang muncul sekarang dengan kata-kata itu, ya, dengan sebab nyamuk. Berapa juta orang yang tenaga kerja yang diakibatkan karena nyamuk. Berapa ahli-ahli yang berkaitan dengan penelitian tentang nyamuk. Berapa banyak jenis nyamuk, Masya Allah. Ya kan? Nama kita kedengarannya mungkin, nama kita kedengarannya nggak enak juga, tapi nyamuk kami catat ada nyamuk Aedes aegypti. Keren kan namanya kan? Namanya yang keren. Tapi itu cara itu kan orang-orang kita nemenin keren-keren kan? Nemenin keren-keren. Misalnya sakit, ya, kenapa? Saya ini sakit apa namanya? Tumor jinak ya, rasa gitu keren. Terus dia mau obatannya, wah harus ada bedah ringan. Mana coba lihat tumor jinak itu? Ya Allah, kata orang kamu ini bisul namanya. Iya, dokter itu harus ada bedah ringan. Diapain? Dipencet. Itu kan menggunakan bahasa yang keren. Bahasa sakit kencing manis ya, oh nggak keren. Apa keren itu? Ya keren apa? Istilahnya kenapa kencing manis? Kencing manis nggak enak, kencing manis nggak enak. Nah dia meletus itu kan. Punya kanker kulit, ya kurap. Nggak enak kan disebut kurap kan? Macam-macam kan? Penggunaan bahasa macam itu. Artinya ketika itu digunakan, orang-orang pada sudah tak terengah. Oh gitu digunakan itu. Termasuk udah belum. Kencang-kencang dong ya. Kencang. Berapa menit lagi? Ya, termasuk al-ma'un tadi. Nah al-ma'un tadi pada saat itu dia akrab. Mereka itu al-ma'un itu dan orang tahu. Makanya bahasa Al-Quran bahasa yang apa? Tapi kadang-kadang Al-Quran memperkenalkan dengan lainnya. Kata-kata tadi ar-ra'aita itu yang saya katakan tadi menunjukkan bahwa nggak usah mikir, lihat aja sendiri dengan mata kepala, nggak usah mikir, nggak usah nanya. Nanti Allah kasih ciri-cirinya, kamu bisa lihat sendiri begitu. Kata cirinya lihat sendiri.
Yang pertama tadi cirinya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Apa? Orang yang yadu apa doa kemarin? Kita udah baca doa kemarin. Apa? Orang yang menghardik, yang membentak anak yatim dengan cara kasar dan cara keras, bengis, itu ya doa. Cirinya itu. Jadi kelihatan, nggak usah diperhatikan. Kalau kelihatan saja dengan mata kamu dia ada orang yang menghardik, membentak dan cara ini beneran. Ada yang beneran juga ya. Silakan. Yang Allahu Jadi ciri yang pertama adalah orang dustakan agama, orang yang sifatnya membentak, yang menghardik dengan cara keras kasar anak kecil. Kenapa menghardik, membantah segala macam? Ini bukan ngomel anak yatim ya, bukan ngomelin. Ini anak yatim lagi main di masjid, ini buat musik kita omel, bukan itu maksudnya. Bukan jadi, wah anak yatim itu nggak boleh, bukan itu. Yang dimaksud ini adalah dia tidak memberikan hak anak yatim.
Jadi kalau misalnya ada di masjid anak yatim, nah nauzubillah anak yatim apa ribut berisik gitu, kita omelin gitu kan. Yang anak yatim kita omelin, itu masuk bukan itu yang dimaksud. Oh nggak boleh tuh anak yatim pelan-pelan, biar anak orang kita omelin teman apa marah-marah. Bukan itu yang dimaksud adalah ketika dia marah itu dia tidak memberikan hak anak yatim. Maka ingatkan kita sama-sama nanti kalau insya Allah kita panjang umur yang kedepannya kita akan cari cara supaya kita tidak termasuk kategori orang yang menghabiskan anak yatim. Artinya kita nggak ngomelin, kita nggak marahin, kita nggak ribut sama anak yatim, tapi kita nggak pernah peduli. Itu pun sama gitu loh. Di tetangga ada anak yatim, sudah anak yatim kita, tapi kita nggak ngomelin, bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya itu yang dimaksud. Ini indikatornya adalah bahwa dia tidak memberikan hak anak yatim. Dia nggak ngomelin sih, nggak marahin, enggak ngomong apa bentak, enggak. Tapi juga nggak apa ya, nggak pernah nyampuni, nggak pernah peduli. Itu masuk dalam kategori fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Saya mah aman, kenapa nggak pernah membentak ada anak yatim, rusak palanya gitu kan. Tapi nggak pernah ngapain? Nggak pernah peduli. Nah, yatim kelaparan segala macam nggak pernah peduli. Pedulinya 1 tahun sekali. 10 Muharram doang. Ngasih sumbangan 10.000, 20.000, usah kepala udah selesai. Emang anak yatim makannya cuma hari 10 Muharram doang. Tahun sekali. Nah, nanti kita ingatkan kita sama-sama insya Allah ke depan kita akan bahas